Ada 917 guru dan tenaga pendidik serta 2.500 siswa Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada data Kemendikbud yang dirilis pada 23 September 2021. Klaster paling banyak adalah sekolah dasar dengan 65 sekolah, dengan 200-an guru dan tenaga pendidik serta 800 siswa. Bahkan tingkat PAUD juga disebut menjadi klaster dengan 50 sekolah, 274 guru dan 500 murid PAUD terkonfirmasi COVID-19. Data Kemendikbud ini tidak menyebut nama sekolahan dan tingkat pendidikan yang menjadi klaster COVID-19. Di Surabaya, sekolah-sekolah juga belum menerima pemberitahuan tentang data ini. Dalam benak kita, waktu kita pertama kali ada rencana PTM itu, Pemkot, pemerintah Kota Surabaya itu memang sangat hati-hati sekali. Takutnya memang, takut kalau itu terjadi, itu kan tutup lagi gitu loh. Dan bersalah lagi, lama lagi. Nah makanya Pemkot Surabaya itu sangat-sangat betul-betul menjaga protokol kesehatan benar di sekolah itu apa sudah baik atau belum. Sekolah itu memang sudah ada simulasi. Dan dinyatakan bagus. Hanya yang ada simulasi saja yang boleh ya? Iya, simulasi dulu, setelah itu baru ada PTM. Tapi sampai sekarang kan masih proses untuk perbaikan-perbaikan itu. Jika diperhatikan lagi, sebenarnya hanya kota Surabaya dan sebagian kecil lagi kota dan kabupaten di Jawa Timur ini yang hanya memperbolehkan kelas 6 di tingkat SD untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara daerah lain katakanlah seperti Gresik dan Sidoarjo ini bahkan sudah memperbolehkan siswa-siswa di bawah kelas 6 untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Di Sidoarjo misalnya saya pernah menemui seorang wali murid yang mengatakan bahwa anaknya kelas 1 SD ini sudah diperbolehkan belajar tatap muka di kelas bersama teman-temannya yang lain. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi sendiri mengaku bahwa dia masih menunggu detail data itu untuk disampaikan kepada dirinya untuk bisa mengecek sekolah-sekolah mana saja dan di daerah mana saja klaster COVID-19 di Jawa Timur selama PTM ini terjadi. Para ahli menilai seharusnya pemerintah jujur saja soal data klaster pembelajaran tatap muka ini. Dengan demikian, data tersebut bisa jadi rujukan untuk menghentikan ataupun melanjutkan pembelajaran tatap muka. Muaranya adalah validitas data ya Mbak. Jadi kalau data yang disampaikan tadi memang tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya, nanti akhirnya semua akan misleading. Ya, sebenarnya kan kebijakan untuk pembelajaran tatap muka itu kan didasarkan pada kondisi bagaimana situasi pandemi. Nah, salah satu indikator untuk menilai situasi pandemi ini adalah jumlah kapasitas untuk melakukan testing dan tracing. Nah, kalau misalnya testingnya ini jumlahnya itu seolah-olah besar, ya karena memasukkan semua yang diperiksa, ya bukan hanya yang untuk tujuan diagnostik atau kelanjutan dari testing tadi. Nah, makanya kan akan misleading. Statusnya itu sudah turun sehingga beberapa aktivitas mulai dijalankan termasuk pembelajaran tatap muka. Secara umum, data Kemendikbud menyebut lebih dari 1.300 sekolah di seluruh Indonesia menjadi klaster penularan COVID-19. Sebanyak lebih dari 7.200 guru dan tenaga pendidik serta 15.400 siswa terinfeksi selama sekolah tatap muka kembali digelar. Tim Liputan, Surabaya.